Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Mahasri, NPM 17 113 23 1003. Dan saya sekarang berada di semester 6. Ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah pengajaran mikro, di mana materi saya kali ini adalah data flow diagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, ini adalah pertemuan kedua kita, di mana pada pertemuan pertama kita sudah membahas tentang kontrak belajar, tugas-tugas yang akan dikumpul nantinya, dan KKM serta nilai-nilai yang harus Anda perjuangkan pada pada materi pembelajaran kedepannya. Baik, materi kita hari ini adalah diagram alir data atau disebut juga dengan data flow diagram, di mana materinya adalah dimana data flow diagram ini adalah salah satu diagram yang menggambarkan aliran data dari sebuah proses atau sistem. Biasanya ini digunakan pada sebuah sistem, yaitu sistem informasi. DFD juga menyediakan informasi mengenai aliran atau masukan sistem setiap entitas dan proses itu sendiri. DFD tidak memiliki kontrol terhadap alirannya, dimana pada DFD ini kita dapat mengatur semua prosesnya melalui entitas-entitas yang ada. Walaupun pemodelan berbasis DFD terkesan sebagai teknik yang ketinggalan zaman oleh beberapa software engineer, tapi DFD ini menjadi salah satu rotasi analisis terhadap yang paling sering digunakan pada saat sistem informasi itu sendiri berjalan. DFD ini pertama kali dipopulerkan pada tahun DFD ini dikenalkan dan ditemukan pada tahun 1970 oleh Larry Constituante dan Ed Jordan dalam teks yaitu SADT. SADT itu sendiri adalah struktur Analysis and Design Technique oleh Larry dan Y. Dimana komponen-komponen dari DFD ini sendiri adalah baik, ini adalah komponen-komponen yang ada pada DFD ini sendiri atau data flow diagram. Yang pertama yaitu berbentuk seperti persegi panjang, disebut dengan entitas luar, dan ini adalah salah satu tujuan atau salah satu kepala dari DFD itu sendiri. Yang kedua yaitu berbentuk persegi dan lingkaran, dimana ini disebut dengan proses. Yang kedua yaitu berbentuk persegi panjang namun tidak diberi garis samping atau garis lebar, disebut dengan data store. Selanjutnya yaitu berbentuk seperti anak panah ke kiri dan anak panah ke kanan. Ini disebut juga dengan alur data, di mana alur data ini sendiri adalah seperti jalannya sebuah data flow diagram itu dari entitas luar, proses, data store, dan alur data itu sendiri. Yang selanjutnya adalah syarat-syarat DFD itu sendiri. Yang pertama yaitu pemberian nama komponen untuk tiap DFD. Syarat DFD ini adalah yang pertama,
pemberian nama untuk levelisasi DFD ini sendiri, maksudnya adalah kita pada entitas ini harus menjelaskan tujuan bagaimanakah yang akan kita buat dan bentuk DFD bagaimanakah yang akan kita buat, masalah seperti apa yang akan kita jelaskan pada komponen DFD ini sendiri. Karena pada DFD ini sendiri adalah sebuah proses, artinya proses ini mempersingkat jalannya sebuah materi itu sendiri. Kedua, syarat-syarat dari DFD ini adalah pemberian nama pada komponen proses. Yang ketiga, penggambaran DFD sering atau mungkin agar enak dilihat. Maksudnya, pada saat penggambaran atau penalaran DFD ini sendiri, kita harus menggambarkan dengan signifikan, dengan baik, dan mudah dimengerti oleh halayak ramai atau banyak orang. Sehingga bentuk dari DFD ini sendiri akan lebih baik bentuknya, dan agar enak dilihat dan mudah dimengerti oleh orang banyak. Yang selanjutnya adalah penghindaran DFD yang rumit. Kita membuat DFD ini tujuannya adalah untuk mempersingkat dan tidak memperumit dan mempersulit materi itu sendiri. Dengan adanya DFD ini, maka pengertian dan kepahaman kita terhadap suatu materi tersebut akan lebih baik dengan adanya DFD ini. Karena pada DFD ini kita menjelaskan bagaimana entitasnya, prosesnya, alur datanya, dan data store-nya melalui materi yang ada diberikan. Baik, pembuatan DFD ini harus konsisten secara logika. Maksudnya, pemberian entitas-entitas komponen DFD ini harus sesuai dengan komponen yang diberikan, seperti macam-macamnya, syarat-syaratnya, proses-prosesnya. Kita harus menyesuaikan dengan DFD yang ada dan sesuai dengan secara logika dan pemikiran kita bersama. Maksudnya, itu kembali pada syarat yang ketiga tadi, di mana pembuatan DFD ini dengan tujuan mempermudah kita mengerti akan satu materi tersebut agar enak dilihat dan dimengerti oleh banyak orang. Baik, yang selanjutnya adalah levelisasi DFD atau data flow diagram. Yang pertama yaitu diagram konteks. Diagram konteks ini merupakan diagram yang terdiri dari proses dan proses dari tingkatan atas pada DFD ini sendiri. Maksudnya, diagram konteks ini adalah diagram yang paling tinggi tingkatannya pada diagram yang lain. Diagram konteks ini terdiri dari proses dan menggambarkan hubungan terminator dengan sistem yang mewakili suatu proses. Yang kedua adalah diagram zero. Diagram ini merupakan tingkat menengah yang menggambarkan proses utama dari dalam sistem. Maksudnya, diagram zero ini diagram yang menengah. Artian menengah adalah diagram ini merupakan diagram tingkatan kedua dari atas. Artinya diagram ini adalah diagram yang menengah, tidak sulit dan tidak juga mudah. Diagram ini terdiri dari hubungan entitas atau entity, proses data flow, dan penyimpanan data atau data store. Yang ketiga yaitu diagram detail atau diagram primitif. Diagram primitif ini merupakan diagram yang paling bawah yang tidak dapat diuraikan lagi, sedangkan diagram detail masih dapat diuraikan. Yang selanjutnya adalah entity relationship diagram. Model entity relationship diagram ini disebut juga dengan ERD, maksudnya adalah salah satu penyajian data yang menggambarkan entity dan relationship. Pada diagram konteks yang tadi, kita hanya menggambarkan terminator dan data store, dan maksudnya terminator dan data store ini tidak digambarkan secara rinci pada saat kita pembuatan DFD itu sendiri. Baik, supaya kita mengerti akan materi yang saya jelaskan tadi, marilah kita memberikan satu buah contoh. Contohnya adalah, tadi kan saya sudah menjelaskan itu materi-materi tentang data flow diagram atau DFD, bagaimana entitas, alur data, proses, tingkatan, syarat, dan lainnya. Berikut adalah salah satu contoh dari DFD itu sendiri. Yang pertama yaitu saya mengambil di sini proses penjualan online, di mana alur data dari proses penjualan yang pertama adalah pada manajer. Pada saat proses penjualan online, admin akan memberikan laporan kepada manajer tentang bagaimana proses penjualan online itu sendiri berjalan dengan baikkah, burukkah, atau bagaimananya, dan bagaimana progres-progres yang ada pada proses penjualan online itu sendiri.
Yang selanjutnya adalah dari customer ke proses penjualan online. Alur datanya adalah customer ini memberikan atau memberikan syarat pre-order atau ready-kah, adakah barang tersebut, atau pre-order-kah barang tersebut pada proses penjualan online itu sendiri. Di mana data usernya adalah dari customer ke penjualan online, dan cara untuk memverifikasi apakah benar-benar si customer memesan atau membeli pada saat proses penjualan online ini sendiri. Data usernya itu dengan menggunakan email verifikasi. Tujuannya dengan kepastian akan berjalannya proses penjualan online itu sendiri. Baik atau buruknya, memang benar adanya proses penjualan itu sendiri. Kita gambarkan menggunakan contoh data flow diagram ini. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, disilakan, dan nanti saya akan memberikan tugas evaluasi kepada anak-anak semua agar mengerti tentang materi yang saya jelaskan tadi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari pemaparan materi 1 saya, yaitu tentang data flow diagram. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.